Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kepada kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantepao episode 23 Agustus 2021. Pada malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suleman Alolinggi dengan tema perkataan ini keras. Selamat malam Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih. Dan di sudut kanan saya ada saudara Joanna Maranu Sombolinggi dan saudara Malvin P. Gusmawan yang akan memimpin pujian kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus, dalam doa syafaat dapat menuliskan pokok-pokok doa pada live chat atau melalui WhatsApp hotline 0822 1913. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama kita angkat satu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk waktu dan segala yang terbaik Kau beri bagi kami pada malam hari ini. Boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan ibadah yang difasilitasi dari program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kiranya ketika kami sedia mendengarkan Engkau, Roh Kuduslah yang menyertai kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami dengarkan, mengambil bagian dalam hidup kami, menjadi terang bagi hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan dan menjadi sumber segala berkat ketika kami boleh dalam kerendahan hati sungguh-sungguh terus belajar untuk setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Potongan beberapa kata, 3 kata dari ayat 60 menjadi tema renungan kita pada malam hari ini. Perkataan ini keras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kepada Cakra, anak magang di Jemaat Rantepao, saya bilang, kalau mau menjadi pendeta yang sungguh-sungguh pendeta, mulailah dengan jadi perawat orang jompo selama 2 tahun. Apakah ini akan dianggap kata-kata yang keras? Mulai dengan merawat jompo selama 2 tahun. Cuci pakaiannya, urus buang air besar, buang air kecilnya, memandikannya dan lain sebagainya. Kalau kau sudah berhasil selama 2 tahun,
besar kemungkinan kau jadi pendeta yang sungguh-sungguh pendeta. Atau kalau saya bilang ke Mega, kalau mau jadi pengusaha yang berhasil, mulailah dengan pergi menawarkan ke rumah-rumah warga jemaat, saya mau membersihkan apapun yang paling kotor di rumah ini, berapapun upahnya. Karena pengusaha sukses bilang, jangan pernah berharap bahwa Anda akan jadi pengusaha kalau mulai dengan mengatakan, tidak ada modal. Apakah kata-kata ini keras, Mega? Mungkin akan dianggap keras. Tapi mungkin yang paling gampang kita katakan kata-kata ini sungguh keras kalau sampai ada yang mengatakan, langkai dulu mayatku, baru kau ubah adat ini. Tengkai dulu tu batang rabukku, mimane roba itu ada. Wah, mungkin ini hampir pasti akan dikatakan kata-kata yang sungguh-sungguh keras. Tapi kalau perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 6, itu kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 53 ke bawah, kita bisa mengatakan jauh berbeda dari yang biasa kita dengarkan ketika orang mengatakan kata-katanya keras. Karena kata-kata Yesus yang kemudian oleh orang banyak dikatakan perkataan ini keras, kita bisa baca di ayat 53. Kata-kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu rangkaian kata-kata yang dikatakan keras. Apa maksudnya? Mengapa ini dikatakan keras? Tadi saya masih sempat cek beberapa terjemahan. Kata Yunani ekleros itu bisa berarti keras, hard, tapi juga bisa berarti kasar, harsh. Yana bahasa Duri, maksud segaja. Bahasa Inggris yang agak umum, difficult, very difficult. Bahasa Toraja memang mengatakan makarra tekada. Keras. Sebenarnya yang dimaksudkan ialah hampir tidak bisa diterima. Sehingga saya kena kotoraya kada tangan diasu. Tapi maksudnya amat sulit untuk bisa diterima. Kalau begitu memang ya nampaknya masuk akal bahwa kata-kata Yesus tentang daging dan darahnya itu sangat sukar untuk diterima. Sulit untuk dimengerti. Sukar bagi mereka yang waktu itu disebut sebagai kelompok doketis atau penganut ajaran doketisme yang beranggapan bahwa memang tidak mungkin bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Dia itu nampaknya saja manusia. Jadi para penganut doketis yang sudah ada pada abad pertama itu mengatakan yang disalib sebenarnya bukan Yesus, itu nampaknya saja. Tidak mungkin yang dari atas bisa turun sampai sebegitu rendahnya.
Kata-kata Yesus itu keras bagi para filsuf yang memang pada zaman itu filsafat yang sangat berpengaruh, mengembangkan ajaran gnostisisme, mengatakan materi tubuh itu rendah dan hina, jahat, najis, tidak kekal. Jadi manalah mungkin yang kekal itu dan mulia itu, yang maha suci itu bisa menjadi materi, bisa menjadi daging. Kata-kata Yesus itu keras bagi orang Yahudi yang setia pada tradisi Musa. Yang mereka ingat ialah manna di padang gurun. Mereka berbondong-bondong ikut Yesus karena mereka baru saja diberi makan melimpah sekali. Ada 5.000 orang makan gratis roti. Dan itu membuat mereka ingat pada peristiwa manna di padang gurun. Nah, kaya kena sus itu tambah banyak kalan. Kiporelium ya to kena lakmandio ki idenui. Tapi yang mikua kumua kalemi duku umi tulekande. Emang kami kanibal? Kena kita betul bisa dikua kanibal kira kata kumua lekande itu duku tahu. Jadi sulit sekali, sukar sekali untuk diterima. Kata-kata ini keras dalam arti tidak bisa diterima. Filsuf tidak terima, penganut dogmatis tidak terima, orang Yahudi tidak terima. Mereka mundur. Memang keras. Tapi harus dikatakan. Karena itulah kebenaran sejati yang menyelamatkan dunia. Dan ini kalau Bapak Ibu sekalian ingat hal yang dianggap paling penting dalam Injil Yohanes. Kalau mengingat ayat 14 dari pasal 1, ayat yang sangat terkenal, Ia telah menjadi manusia, firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman menjadi daging. Inkarnasi itu ajaran yang sangat terkenal ya. Firman menjadi daging. Inkarnasi, masuk ke dalam daging. Tanpa itu tidak ada keselamatan, dan saya kira itulah yang dianggap keras. Karena Yesus mengatakan kamu tidak akan memiliki hidup dalam dirimu kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku. Kalau kamu tidak terima bahwa firman menjadi manusia dan manusia Yesus itu berkorban, dikorbankan, sacrifice, lalu dimakan, tidak ada kehidupan. Itu yang keras. Karena dikatakan tidak bisa tidak. Ya kena kue ini salah satu di kuah koyo na kamu merato. Tapi ya kena kuah tak ekatuan miampui, tak ekatuan lan kalemi, kita mitarimai kumua mentolino tubisara. Kalau kamu tidak menerima Yesus, firman yang menjadi daging dan telah berkorban sehingga darah dan dagingnya bisa dikonsumsi. Sebenarnya memang sulit sekali untuk memahami itu, karena pasti bukan secara fisik maksudnya, tapi secara rohani dan dalam makna perumpamaan pun rasanya sulit. Yesus sangat terbiasa dengan mengajar melalui perumpamaan. Tapi kalau ini dianggap sebagai ilustrasi juga nampaknya sulit. Apalagi untuk menjadi kanibal. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah membaca dalam sejarah gereja pada abad pertama
tradisi perjamuan itu sempat menimbulkan hoax ya. Hoax yang menyebarkan cerita bahwa orang Kristen itu makan, kalau mau perjamuan ambil bayi lalu dipotong, dimakan dagingnya, diminum darahnya untuk mengingat Yesus. Cerita itu ada. Karena sampai hari ini memang terus-menerus menjadi perdebatan bagaimana bisa bahwa Yesus tubuh dan darahnya kita bisa alami dengan makan roti dan minum anggur di perjamuan. Saudara-saudara, yang terpenting sebenarnya ialah, dan saya terbantu menjelaskan makna pengorbanan Yesus, firman yang menjadi manusia itu. Saya baca satu artikel yang agak panjang dari satu situs atau website Gereja Baptis di Amerika, FBC Spurs. Dia menggunakan istilah 5E. Tapi nanti saya akan pakai 3E saja. 5E itu esensial, eternal, effective, enjoyable, dan eksklusif. Itu pengorbanan Yesus. Essential, effective, eternal, enjoyable, and exclusive. Tapi saya mau pakai 3 saja. Essential, efektif, dan eternal atau kekal. Pengorbanan Yesus itu esensial. Hal dasar dan pokok yang tidak ada sama dengan roti yang dicari oleh orang-orang yang menganggap roti adalah jaminan kehidupan. Jadi makanya dia mengatakan tubuhku yang kemudian diingat melalui roti yang dimakan itu sama esensialnya dengan roti yang kamu makan setiap hari sehingga kamu hidup. Jadi tanpa kamu makan dagingnya dan minum darahnya, yang dalam perjamuan kudus kita makan roti dan anggur, tidak ada hidup. Itu esensial, pokok. Tidak boleh tidak ada. Dan hanya bisa hidup kalau itu ada. Efektif artinya berlaku. Berlaku sekarang ketika kita percaya. Kalau kamu makan dan minum, kamu memiliki hidup. Tidak dibilang kamu nanti akan memiliki hidup. Saya tidak terbiasa bertanya ke orang, apakah kamu percaya bahwa kamu akan masuk surga kalau mati nanti? Enggak. Karena yang Yesus ajarkan, kalau kamu percaya, kamu hidup. Sekarang itu efektif, imanmu itu efektif, langsung membuat engkau sungguh-sungguh menjadi bagian dari Kristus yang hidup. Dan hidup itu kekal, eternal. Jadi efektif berlaku sekarang dan bersifat kekal. Kalaupun kita mati, Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Itu di ayat yang ke-54. Jadi saudara-saudaraku, kalau ini keras bagi orang Yahudi, keras bagi kaum Doketis, keras bagi para filsuf yang tidak percaya bahwa firman bisa menjadi manusia, bagi saudara dan saya, apakah ini keras? Apakah ini sulit? Tidak apa-apa kita bilang sulit, karena memang ternyata
saudara dan saya tidak bisa menerimanya dengan kemampuan sendiri. Di ayat yang ke-65 dikatakan, sebab itu telah kukatakan kepadamu, ini kata-kata Yesus, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. So, karena Bapa mengaruniakannya, maka Simon, sebagaimana juga saudara dan saya bisa mengatakan, perkataanmu bukan seperti yang orang-orang yang telah mengundurkan diri itu katakan, keras. Tapi perkataanmu adalah hidup yang kekal. Bapa yang mengaruniakannya kepada saudara dan saya. Bapa sendiri yang membuat saudara dan saya bisa menerima bahwa Ia sungguh telah menjadi daging, telah menjadi manusia, telah berkorban, dan ketika kita percaya kepadanya, kita memiliki hidup, dan hidup itu bersifat kekal. Perkataan ini keras, hanya keras bagi mereka yang memang menolaknya, yang kepadanya Allah belum berkasih karunia, yang kepadanya Allah belum mengaruniakan iman. Berbahagia saudara dan saya, perkataan-perkataan itu mensukacitakan karena Allah sendiri mengaruniakan iman kepada kita. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi pedoman dan berkat bagi kita semua. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara khusus dalam doa syafaat, dapat menuliskan pokok-pokok doa pada live chat atau via WhatsApp hotline 08 22 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita pujikan bersama Tuhanku bila hati kawanku. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah.
pasrah. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan menolong kami melalui perenungan dalam waktu yang terbatas, juga dalam keterbatasan kami mengurainya. Namun sungguh kami berbahagia karena kami mengalami, mengimani Tuhan sendiri berkasih karunia. Tuhan sendiri menolong kami sehingga kami dapat berkata amin dan berkomitmen untuk terus belajar setia mengikuti Engkau melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam kesetiaan, mengikut Engkau, karena sungguh-sungguh menghayati kasih-Mu yang sempurna. Engkau memberi diri-Mu menjadi makanan yang memberi kami hidup kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya sukacita kami menerima hidup pemberian-Mu yang abadi itu, terus mengobarkan semangat untuk bersaksi dan melayani. Terus menumbuhkan di dalam diri kami kasih yang bertambah-tambah. Kasih kepadamu, kasih kepada sesama kami manusia, bahkan kepada segala makhluk. Terima kasih ya Tuhan, untuk boleh mengingat di dalam doa-doa kami. Begitu banyak saudara-saudara kami yang hidup dalam kesulitan. Terutama ya Tuhan, hari-hari terakhir kami di tengah-tengah suasana pandemi, ikut merasakan beban yang begitu berat dialami oleh umat-Mu, sesama kami yang menderita karena pertikaian di Afghanistan. Betapa mengerikan, betapa menakutkan, betapa membuat kami semua merasa hati ini sungguh-sungguh berduka melihat pergumulan yang begitu berat puluhan tahun dan kini sedang berada dalam situasi yang sangat kritis. Semoga anak-anak-Mu di sana, umat Kristen yang jumlahnya sangat sedikit, dikuatkan dan justru menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang sedang sakit dan bersengketa begitu lama. Tuhan, tolonglah upaya setiap pihak yang ikut ambil bagian dalam mengupayakan perdamaian di dunia ini, khususnya menyelesaikan konflik di Afghanistan. Tuhan, setiap hari kami berdoa, setiap saat kami menyebut Engkau, memohon pertolongan-Mu untuk bersegera membebaskan kami dari kungkungan derita karena pandemi yang masih berlangsung hingga kini. Tuhan, tolonglah, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah jeritan anak-anak-Mu, jeritan umat manusia. Bapa, malam ini secara khusus kami mau menyebut beberapa dari anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang meminta untuk dibawa
dalam doa khusus malam ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan juga yang sedang dalam masa pemulihan. Ada Bapak Pendeta Habel Pasai di Makassar. Ada Bapak Julius Tikara di Rumah Sakit Elim. Ada Bapak Pendeta Mandan Paratu, Nenek Indas di Rumah Sakit Hikmah Masamba, Nenek Indri di Palopo, Bapak Hendrik Parerung, Bapak Luther Tembilangi, Bapak Martin Patasik, ayah dari saudara kami Hartati, Ibu Vira, Ibu Ella, Ibu Meita yang menanti masa persalinan. Ada Ibu Vienti sedang isolasi mandiri. Bapak Martinus Mantong menjalani kemoterapi. Nenek Olga dan banyak lagi Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, berkatilah dan tabahkanlah mereka untuk menjalani masa-masa yang berat dan sulit. Suatu saat mereka kembali pulih dan kami semua bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dan setia menolong anak-anak-Mu. Kami juga mau menyebut secara khusus dalam doa ini Bapak Daud di Sorong yang membawa kepadamu pergumulan terkait penyelesaian bangunan di Tikala. Ada saudara April Malino dalam usaha dan pekerjaan. Saudara Sandi Ramang di Sangatta bersyukur untuk hari ulang tahun pada hari ini. Tuhan, tak cukup waktu dan kata-kata kami untuk menyebut satu persatu. Engkau Allah Maha Tahu. Engkau Allah yang setia, mendengarkan doa-doa kami, mengetahui dan mendengarkan bahkan jeritan di hati kami yang paling dalam. Apapun yang kini sedang kami pikirkan, kami gumuli, Tuhan, Engkau mengetahuinya. Kami bawa sebagai doa kepadamu karena kami percaya Engkau Allah Maha Tahu, Maha Mendengar, yang mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan pada malam hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang terus setia memfasilitasi acara ini, sehingga kami bisa mengalami persekutuan ibadah secara virtual. Berkatilah fasilitas dan berkatilah orang-orang yang memberi perhatian dan terus menopang berjalannya kegiatan ini, supaya kami semua sungguh-sungguh menikmati betapa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan menyediakan berbagai kemungkinan dan mengutus anak-anak-Mu untuk memberi diri mempersembahkan yang terbaik yang mereka bisa. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, dengarkanlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kepada Bapak Pendeta kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan berkati dalam keluarga dan dalam pelayanan dimanapun Bapak berada. Terima kasih kembali Mega. Juga bagi teman-teman yang mengambil bagian pada saat ini kami mengucapkan terima kasih. Saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung pada live chat. Ada Ripka Sujono, Dina Parapak, Alexander Payung, Ferdi Tiranda, Bertin Gasong, Esra Jenny, Delviani, Meliana Balik, Stefanus Sape, Mudi Takke, Niko Palinggi, Esther Parimpung,
Margareta Panggalo, Erni Tonapa, Meriana, Hermin Gantina, Freddy Balapadang, Hendrik Parerung, Yusniati Topadang Tur Alo, Beni Bunga Ranu, Julise Napitupulung, Nelvira Gimpak Lele, Antok Sampe, Neni Bunga Ranu, Eunike Akfrina, Sarce Palangiran, Genti Kinaya Ruga, Sardis Paturanan, Damaris Ranga, Hernita Wati Umbas, Markus Tangga Salubongga, Kristi Panggua, Dharma, Luther Tombilangi, Nenek Bane, Joyce, Harisyanti, Kense Anugrah, Esther Rumpa, Misiana Salubongga, Hendrik Lebang, Hartati C15, Sarcenari, Nobel Toraja, Nelly Paliling, Lina Yakub, Sisilia Pagoya, Kristina Kadang, Elis Marta Pasande, Lina Yacup, Andarias Timang, Maria Payung, Gabriela Raisin, Asno Ujon, Luther Ramba, Yaya Rundu Padang, Marta Roma Andi Lolo, Maria Payung, Agustina Tambing, Martinus Mantong, Esther Dudung, Adriati Arjana Toban, Kartini Mande, Martinus Mantong, Petise Fanti, Sandri, Cici Papia, Pak Pendeta David Tiranda, April Timang Malino, Edi Ningsi, Maria Payung, Maranu Pasande, Justin Sampe, Yusi dan Alfrida Rombe, serta Gevariel Tandisala. Dan pada saat ini kita juga mendukung dalam doa Ibu Damaris Pares sekeluarga sedang isolasi mandiri di Nunukan, Bapak Daud Pongsapan di Makassar. Dan pada saat ini juga saya akan memberi salam untuk Oma Dekatonapa di rumah, Tiara di Benteng Batu, serta kita bersyukur untuk Bapak Pendeta Yaya Boong yang telah sembuh dari COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada ibadah kita pada saat ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah kita pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 19.30. Pujian penutup kita, seperti Bapa sayang anaknya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku.